Anong go paddohan ni na tua-tua na madok asa tangan do botohon ujung na marjari-jari jari-jari 10 marsigat janggat-jangi at ikadong pazolo papudi hudiak kapaddohan nami untuk membahas tentang budaya Batak. Cumulo mahami marsatabi itu akaraja lalu mobi ma naubikisa pembahasan nami di Tikyon. Salam Horas. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Horas, Horas, Horas. Podcast kita dalam program Libas, Lintas Bincang-Bincang bersama Badia Senaga spesial budaya. Tentunya saya minggu kemarin mengundang budaya yang ada di Cilegon, namun belum berkenan karena masih sibuk di 17 Agustus. Dengan itu kita bergeser nih, kita ke arah Sumatera Utara, tepatnya suku Batak, yaitu budaya, karena agak unik juga nih adat istiadat di suku Batak ini, sahabat Lugas TV. Jadi oleh sebab itu saya mencoba mencari narasumber yang pas kemungkinan, ya, meminta pandangan dan tanggapan beliau terkait tentang adat istiadat, yang mana kita cari di Google, di mana anak muda milenial yang usia daripada 28 sampai 43 tahun cenderung ogah sama adat istiadat yang ada di Batak ini. Alasannya beragam, adalah ribet lah, terlalu apalah macam-macam ya. Dan mahal gitu bahasa. Dan narasumber kita yaitu mungkin pas ya, salah satu yaitu pendiri daripada Pertukuan Batak Center yang ada di Serang. Kurang lebih sudah berjalan 7 tahunan Batak Center itu. Nanti kita tanya pandangannya seperti apa, yaitu saya manggil abang, kebetulan satu marga dengan saya, Abang PN Monang Sinaga. Beliau ini nanti kita minta tanggapannya selaku pendiri daripada Pertukuan Batak Center. Dan untuk mendampingi beliau, saya mencari tokoh sesepuh orang Batak yang ada di Serang dan sekitarnya. Ketemulah dengan, saya manggil opung lah, tapi bahasa sini saya manggil bapak aja, Bapak Sintua Patar Manulang STH. Ya, selaku posisinya tokoh sesepuh suku Batak. Saya sapa dulu sahabat Lugas TV. Apa kabar Bang? Bapak? Sehat. Oke. Terima kasih atas undangan yang saya layangkan, berkenan untuk narasumber. Ya. Jadi tema yang saya bawa sahabat Lugas TV, yang kami bawa dari di hadapan kita, yaitu anak-anak milenial suku Batak ogah ikutin adat istiadat. Ada apa? Oleh karena itu, waktu berjalan terus, saya persilakan satu-satu nih Bapak Patar Manulang untuk menyapa sahabat Lugas TV. Ya, selamat bertemu kembali ya sama Bapak ya. Oke, lanjut ya Bang. Ya. Ya, salam, selamat siang Lugas TV, pencinta Lugas TV, sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada. Semoga Lugas TV menyampaikan sedetil mungkin, dan juga ke depan akan jadi aspirasi apapun yang diberitakan oleh Lugas TV tersebut melalui saudara kita CO Badia Sinaga. Ya, salam. Oke, terima kasih. Kita relax ya Bang, Bapak ya, Pak Patar Manulang. Saya akan baca satu artikel dulu. Dari ratusan suku etnis yang ada di Nusantara yang indah ini, keberadaan suku Batak cukup menonjol, meskipun secara kuantitas jumlah masyarakat yang berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara ini kalau kalah jauh dibanding dengan suku Jawa dan Sunda yang ada di Jawa Barat dan Pulau Jawa ini. Namun eksistensinya selalu diperhitungkan, sama seperti etnik lain yang memiliki bahasa budaya khas sendiri. Kaum Batak pun demikian. Batak bahkan memiliki
aksara tulisan yang sayang sekali sepertinya mulai terabaikan. Fenomena anak muda Batak yang ogah pada adatnya dapat terjadi karena banyak faktor, termasuk perubahan zaman dan pengaruh budaya luar dan lain-lainnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan banyak generasi saat ini khususnya di kampung halamannya Danau Toba yang mulai meninggalkan budaya dan adat istiadat Batak. Pertanyaan saya ke Bapak Patar Manulang. Pak, saya mau tanya nih Pak, untuk bisa nggak diceritakan orang Batak yang di Banten ini perkiraan nih, Bapak bisa nanti sebutkan tahun berapa, mungkin sudah ada orang Batak duluan dari Bapak, kira-kira tahun berapa, lalu sejauh ini adat istiadat yang dilakukan orang Batak pada umumnya berjalan dengan apa yang ada di Bonapasogit di kampung halaman sana, samakah yang dilakukan di perantauan khususnya di Serang? Silakan Pak menjelaskan Pak. Terima kasih ada waktunya diberi buat saya. Kalau memang cerita orang Batak yang ada yang di perantauan ini khususnya di Serang Barat, kalau sekitar 70-an mungkin sudah ada orang Batak. 1970-an, oke. Iya, tapi enggak terlalu banyak. Kurang lebih 50 tahun yang lalu ya? Iya, okay. Jadi masih bisa dihitung dengan jari. Cuma selagi aku berdomisili di Serang ini, ibarat kata kalau pesta ada istiadat itu masih langka. Kenapa kalau sekarang ini memang agak beda, sesudah di antara tahun 90-an baru terjadilah di sini pesta, terutama pesta perkawinan. Kalau sebelumnya itu masih langka, karena kenapa? Kalau dulu, kalaupun ada yang kawin dari Serang ini mungkin ke Bonapasogit. Mungkin di Bonapasogit lah pestanya. Namun sesudah di atas 80 tahun 80-an baru diadakan di sini sampai sekarang. Cuma ada cumanya. Ada yang saya alami di perantauan di Serang ini enggak begitu seperti yang di Bonapasogit. Enggak begitu di Bonapasogit. Kalau di Bonapasogit ceritanya dulu, kalau istilah orang Batak, istilah mengalua. Ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan kalian lari kan kira-kira begitu ya. Agak negatif ya. Agak negatif kan, ya. Tapi terjemahannya mengalua lah, karena sampai sekarang belum ada bahasa Indonesia yang mengalua kan. Jadi kalau ada seorang pria dengan wanita mau ibarat kata udah saya membentuk keluarga, mengalua lah duluan. Sesudah mengalua dibawa ke rumahnya yang punya anak, baru diantarkan dulu ke rumah perhalado. Situ ya kalau di pengerja ya. Pengerja, pelayan Tuhan lah gitu ya. Sesudah dia apa namanya itu sudah ACC Huria. Berarti ibarat kata udah ditebaklah jadi suami istri, baru bisa satu rumah. Namun kalau adanya bisa saja belakangan. Jadi kalau adanya sewaktu saya masih kecil sampai remaja, yang saya lihat itu kebanyakan di kampung itu, tapi di Humbang ini, di Humbang ini, itu pasahat sulang-sulang pehopu namanya. Kalau kita bahasa Indonesia kan gimana ya sekarang ya, sulang-sulang pehopu. Arti kata sudah punya anak, baru pula ada mata pencaharian, adat menyusul. Iya. Namun enggak seperti sekarang ini, Bapak. Sekarang ini kalau pemainnya anak kita kawinkan atau guru kita kawinkan, ujung-ujungnya kan duit. Terlalu banyak duitnya kan. Adalah dibilang sinamok sekian juta atau sekian puluh juta, langsung pesta meriah segala macam. Kalau di kampung kayak begitu. Kalau di kampung itu dulu mengalua, sesudah itu mereka sudah mencari. Tapi kalau di kampung itu nggak semahal di sini. Kalau di kampung itu ibarat kata bukan hanya masalah duit. Bisa ibarat kata kalau di kampung kami kan dulu Sanggul kan rata-rata melihara kuda. Bisa dikasih kuda. Sebagai tebusan anak si perempuan kan gitu. Enggak semata-mata duit kan gitu kan.
baru berpesta juga, enggak seperti sewahnya kita di sini. Berpesta itu juga memang berpesta, tapi ada kalanya ya bukan memalukan, tetap aja ketemu hula-hula dengan parboru. Dan lagi kedua, kalau di Bonapasogit itu ada bahasa Bataknya, sabari balangi do sangat nih hula-hula. Iya. Sabari balangi. Kalau kita bahasa Indonesia kan kira-kira gimana itu ya? Sabari balang. Arti kata, kalau sama ketemu dengan hula-hula itu sombak. Benar-benar seperti, pokoknya kalau sudah akur hula-hula itu, kita itu kayaknya mendapat rezeki. Ada respon hula-hula itu setuju dengan yang kita adakan pesta tersebut. Yang tadi saya potong dulu nih Pak. Ya. Tadi yang tadi begitu somba, artinya menghargai hula-hulanya gitu ya. Iya. Untuk zaman sekarang kalau Bapak melihat khususnya di perantauan di Serang ini, seperti apa sih hormatnya kepada hula-hula Bapak pantau gitu, Bapak perhatian? Masihkah sekental yang ada di Bonapasogit atau zaman dulu atau sudah ada perubahan? Kalau perubahan itu pasti ada Bapak, pasti ada Bapak. Arti kata, kalau di sini kita sekarang kan ujung-ujungnya duit. Itu terutama. Enggak, kalau kita sekarang di zaman sekarang ini ya, kan nggak pernah kita dengar lagi mengalua. Iya, iya. Pokoknya dari adat yang resmi, sesudah ibarat kata martupo, sesudah martupo, mahata hepeng, yang istilahnya sekarang 3M, kan gitu kan. Sudah itu diambillah suatu hari tertentu, berpestalah, ibarat kata di gedung lah, di mana kan gitu. Kalau kita lihat kan nggak ada lagi istilahnya berupa apa namanya bahasa Bataknya papahanan. Kalau papahanan seperti yang saya katakan tadi, bisa dikasih kuda lah, atau bisa dikasih kalau ada kerbola kan gitu. Sekarang jadi duit semua Bapak. Oke, tadi tahun 70-an mungkin sampai 80-an, kalaupun ada yang menikah itu rata-rata pulang ke Bonapasogit. Iya, Bonapasogit. Tahun 90-an lah mulai mengadakan pernikahan di tanah perantauan ini, di Serang ini. Apakah, pertanyaan saya gini, apakah bentuk acara adat yang ada di Bonapasogit sama yang di Serang mulai tahun 90-an ini, adakah perbedaannya? Kalau mengenai itu Bapak, perbedaan itu pasti ada. Oke, ada. Pasti ada. Cuma ya memang masih kita ikutin irama adat tradisi yang dari Bonapasogit. Cukup. Oke, kita kembali pertama ke Abang PN Monang Sinaga. Sebelum saya kasih pertanyaan, kira-kira PN ini apa Bang? Banyak juga pertanyaan juga nih. Apa ini PN ini? Boleh dijelaskan ini Bang? Pengadilan negeri atau apa ini? Ya, salam dan selamat siang untuk Adinda Badia Sinaga yang sebagai CEO di Lugas TV ya. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya bahwa saya itu yang jelas Sinaga, istri berhuta barat, anak 3 dan 1 laki-laki 2 perempuan. Yang perempuan sudah menikah dan yang kedua laki-laki juga sudah menikah, tinggal 1 lagi perempuan belum menikah. Nah itu tadi yang pertanyaan daripada adik saya yang PN itu, kalau memang PN itu untuk HKBP atau HKI dikatakan situa ya, situa. Tapi kalau untuk GKPI adalah PN, adalah penatua. Oke. Itulah kalau di gereja GKPI. Tadi Bapak pacar ST ya? ST. Oke, kira-kira gitu. Oke. Bang Monang Sinaga selaku pendiri Pertukuan Batak Center yang ada di Serang, bisa disampaikan tujuan dan maksud didirikan Batak Center ini. Silakan, Bang. Pertama-tama kita terdorong untuk mendirikan, bukan berarti mendirikan ya, mengarahkan beberapa sahabat-sahabat, tokoh-tokoh Batak ataupun orang-orang tua dari Batak di Banten ini, di Banten khususnya Banten Barat, untuk lebih mendalami tentang
adat dan budaya Batak. Oke. Nah, termasuk yang dikatakan di sana persinabung ataupun penuturi di satu-satu marga. Oke. Di setiap marga gitu ya. Itu sebenarnya dasar utama kita. Karena kenapa? Karena saya lihat beberapa ada pesta-pesta mungkin pesta ujuk dan yang lain. Saya lihat alangkah kurang menikmati, kurang begitu bermakna apa yang dilakukan oleh persinabung ataupun penuturi di satu-satu acara, mungkin acara adat ya. Makanya saya ada kerinduan, ada keinginan untuk mendirikan di sana, dikatakan tempat simulasi ataupun pembelajaran tentang berbahasa adat. Berbahasa adat ini, jadi bukan filosofinya. Oke, Artinya oke. berbahasa adat, Berbahasa cara-cara berbahasa adat itu yang kita butuhkan sebenarnya di sana, Oke. yang kita arahkan sama teman-teman. Oke, arti daripada pertukuan itu apa itu, Bang? Sebenarnya pertukuan itu kalau memang di beberapa daerah ya, mungkin di Bonapasogit, di kampung lah katakan ya, pertukuan itu tempat perkumpulan ataupun berupa Bona, ya saum ya, Oke, untuk oke. perkumpulan orang-orang di sana tentang pembahasan juga Bahasa kebatakan tadi lah adat ya, tadi. kebatakan Oke, untuk adat gitu. Bang, boleh kurang lebih 5 atau 6 tahun ya buka ya, Bang ya, Iya, pertukuan ini. kurang lebih. Bagaimana, Bang, respon daripada orang-orang kita Batak lah, artinya yang ada di Serang dan sekitarnya ini, karena kan identik kan sifat orang Batak itu kan terlalu tanda kutip tidak mau menerima usul-usul kawan atau apa segala macam. Bagaimana menyatukan persepsi di dalam Batak Center ini, Abang, untuk mengajak marga-marga lain lah gitu untuk yang mau berminat untuk bahasa adat. Terima kasih. Sebenarnya orang Batak ini bukan lagi orang yang baru ya, bukan lagi manusia-manusia baru yang baru tumbuh, yang baru dilahirkan, bukan. Memang udah dari dulu. Jadi sifat dan jiwa kekerasan itu ataupun kalau bahasa Bataknya itu kebanyakan memang orang Batak ya yang patang somalo. Iya. Nah, itu yang udah puas lah gitu ya. Yang udah puas dengan apa yang sudah dia pelajari gitu ya, yang sudah dia ketahui. Dia sudah merasa bahwa dia yang sudah bagus lah mungkin gitu ya. Tapi ada prinsip saya sebenarnya mengenai adat ini, adat Batak. Enggak ada yang mempunyai sertifikat yang ahli mengenai adat Batak. Enggak ada yang ada mempunyai pengacara ada sertifikatnya, ada ijazahnya ya. Ada beberapa kasus yang sudah diselesaikan. Jadi jadi kalau adat Batak sebenarnya semakin menunduk, semakin ramah, semakin sopan, semakin semakin berwibawa. Kalau kata orang Batak itu bahasa tulennya marsahala. Semakin marsahala kita melakukan adat Batak itu yang dibutuhkan sebenarnya. Itu. Kira-kira menurut Abang layak nggak dikasih sertifikat untuk Raja Hatta gitu, Bang? Saya rasa kalau mengenai sertifikat untuk memang regenerasi ya kaula muda sekarang tanpa ada identitasnya, Ya. mungkin dia kurang setuju ya. Jadi mungkin keinginan generasi penerus ataupun kaula muda ini ingin ada sertifikatnya. Ada surat identitas Iya, tadi ada. ya. Itu tadi. Jadi saya berpikir ke depannya karena yang mengundahon yang pekerja ini tadi, pekerja persinabung ataupun melakukan adat istiadat orang Batak ini sebenarnya tidak bisa menetap dari data. Dari data. Jadi ada Ya. rencana di Batak Center ini tanda lulus berbahasa adat, ada nggak rencana nanti membentuk suatu bentuk identitas tadi atau surat ijazah atau apalah bentuknya itu, Bang? Ya sebenarnya kalau menurut saya, pendapat saya itu sangat riskan ya, sangat riskan ataupun kurang relevan apabila kita memberikan satu sertifikasi bahwa dia sudah ahli ataupun menunjukkan bahwa dia sudah pernah beberapa kali gitu. Jadi kurang relevan ya, kurang bagus gitulah. Makanya kita tentukan
pujian itu artinya dia sudah tayang beberapa kali, maka dari situlah orang-orang tua ataupun si pendengar dia bahwa dia sudah bisa. Nah, itu aja. Jadi kalau kita kasih nanti suatu saat dia, karena perasaan saya gini, apabila sebagai parsinabung ataupun pekerja adat Batak khususnya bertambah umur, akan pengertian, pengetahuan tentang adat akan hilang tersendirinya itu apabila tidak diasah. Nah, makanya kalau kita kasih sertifikat artinya udah kelas A dia, padahal dia nggak peduli lagi ke sana, diuji dia di sana akan memalukan pertukuan itu. Jadi makanya kita tidak bikin itu. Luar biasa. Iya. Sahabat Lukas TV, penjelasan yang luar biasa. Pertukuan Batak Center ini tujuannya sangat mulia. Bagaimana melihat memberikan kesempatan kepada milenial regenerasi untuk bisa belajar bersama-sama tentang adat istiadat khususnya di Batak ya. Oke, pertanyaan berikutnya ke Bapak dan juga ke Abang ya, Pak. Ini kita melihat fenomena saat ini anak muda milenial yang begitu ogah, tanda kutip ogah, yaitu cuek untuk ngikutin adat. Ya udahlah, yang tua-tua aja lah. Ada itu yang sebagian berpendapat. Ada juga terlalu mahal ngikutin adat Batak. Selaku orang tua, sesepuh yang ada di Banten ini, boleh nggak Bapak Patar memberikan pandangannya terkait anak muda yang ogah ini supaya mereka itu prinsipnya itu salah? Silakan, Pak. Jadi sebenarnya boleh kita menilai, namun awal-awalnya ya Bapak ya, kalau saya katakan putra-putri orang Batak yang di perantauan ini sudah mulai kritis. Oke. Mengenai adat terlalu. Jadi Bapak juga merasakan ya? Iya. Jadi enggak terlalu enggak terlalu nyambung lagi adat-adat Batak itu. Kedua, jujur aja kita di perantauan ini, jujur. Kalau dari Bonapasoge dia sesudah remaja atau katakanlah udah muda-mudi datang dari kampung merantau masih pasti bahasa Batak. Namun kalau sudah lahir di perantauan ini, jujur aja belum tentu dia bisa bahasa Batak. Jadi kalau sudah hilang mulai bahasa itu, ya otomatis ada juga, otomatis kan hilang, nggak bakal melekat. Sedangkan yang tahu bahasa Batak benar, belum tentu lagi dihiraukan atau di apa namanya dihafalkan gitu kan? Karena kenapa melihat situasi. Kedua, itulah yang pertama. Kedua, situasi sekarang kita ini di zaman modernisasi ini, karena sudah banyak sekarang kegiatan muda-mudi. Ibarat contoh-contoh aja sekarang. Bukannya saya bilang nggak bagus itu HP, sangat bagus. Namun bagi si pemakai, ini menurut analisa saya, jangan jadi sembah, jadi jelek pendapat saya. Sekarang muda-mudi sekarang ibarat kata umur 45 ke bawah lah ya, udah ketinggalan itu bahasa. Anak-anak sendiri nggak diajari bahasa Batak. Itu pertama. Kedua, kalau sudah mengenai adat Batak, udahlah lewat aja, kan gitu. Itulah kedua. Ketiga, gimana saya katakan, kita di perantauan ini memang ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau kita di perantauan ini, kita masih bersatu marga. Contoh sekarang saya Manulang, tapi kan saya masih bisa ajak dengan tubuhku. Yang disebut kami kan sudah jauh duluan, kan gitu. Bisa saja aja itu. Kita begini, ada rencana saya begini, masih mau mereka, kan gitu. Tapi anak-anak itu nggak nyambung, kan gitu kan? Nggak nyambung itu sama sekali. Itu mengenai biaya tadi ya. Sebenarnya jujur ya Bapak ya, kalau memang pas-pasan dia punya duit, emangnya mau dia bikin acara ada di perantau enggak? Pasti dia bawa dua ke kampung. Masih ngikutin yang dulu. Iya. Karena ekonominya nggak pas-pasan. Iya, enggak memadai. Lebih irit di kampung. Oke. Justru itu ya. Jadi akhir kata, kalau kita di perantauan ini kan kita lihat kan menurut materi. Kalau dia sanggup, baru dia adakan. Kalau di kampung kan jarang kita pakai aula.
jarang ada gedungnya, Iya. nah, gitu kan. Kalau di kampung itu kan Di halaman. di halaman kan, bikinlah entah apa sekarang tenda-tenda lah. Baru ada kan namanya amak, bahasa Bataknya Iya. amak, apa tikar-tikar itu. Iya. Udah bentangkan Masak itu. juga bersama. Iya, masak terikat bersama. gitu. Iya, terikat semua kan. Jadi terarah. Oke. Kan gitu kan. Jadi maksud saya, apa pesan Pak Patar Manulang kepada generasi terkait adat ini? Memang kalau Bapak bilang itu aku prihatin. Oh, prihatin. Bagaimana generasi kita masa depan? Apakah mungkin hilang ini ada orang Batak ini? Satu kekurangan kita. Jangankan kita orang Minang aja, orang Padang diajarin anaknya bahasa Minang. Diajarin. Kita kalau pergi kita ke mana ke ke warung Minang. Kalau ke temanannya bahasa Minang mereka. Oke. Ya. Kalau orang Batak enggak. Sejak lahir sampai dewasa bahasa Indonesia terus. Kan gitu. Maka tadi saya bilang dari awalnya kalau dari Belanda Basoki masih dia bisa masuk itu akal adat. Apalagi di sini nggak tahu bahasa Batak, apalagi adat. Dia sangat-sangat prihatin. Bagaimana saya katakannya? Mungkin nggak lama lagi hilang ini adat Batak ini. Oke, menarik. Hilang. Luar biasa nih semangatnya. Abang, sebagai Batak Center, adakah nanti bisa nambahin tentang generasi yang ogah sama adat istiadat ini? Ada nggak nanti di Batak Center idenya itu untuk sekolah berbahasa Batak buat anak-anak itu dileskan? Ada, silakan Bang. Yang pertama, ada ungkapan orang Batak mengatakan ada dogari sinuhaton nyebut mulu jadi si ingoton manipatari ulah honoton atong di sulu balangari. Iya. Jadi tadi ada hal-hal tujuan ke depan untuk jadi bahan ataupun tempat pembelajaran untuk anak-anak muda ataupun lahiran di perantauan untuk kursus ataupun lebih melekat dalam berbahasa Batak. Kalau bagi saya, Soalnya saya potong Bang. Iya. Soalnya orang tua juga bapak ibunya nggak tahu lagi bahasa Batak. Gimana mau anaknya dia belajar bahasa Batak gitu loh Bang? Nah. Untuk generasi saat ini gitu loh. iya, nah sebenarnya yang jelas ya, kalaupun saya ikuti ungkapan si itu ya, Romai-Ramai ini tadi, mau ke sana pakai duit, mau ke sini pakai duit, bahkan mau meninggal juga pakai duit. Jadi memang ada beberapa tokoh Batak ya mengatakan seperti tempat kita ya, tempat kita khususnya di Partukuan Batak Center, bisa dikatakan memang sekalipun itu langsung melekat namanya Partukuan Batak Center adalah di daerah Serang. Nah, jadi kalau memang ada dari luar melihat tempat Partukuan Batak Center di daerah Serang, memang merasa bahwa, wih, kok seperti ini tempatnya, tidak mewah, tidak ini, tapi katanya sebenarnya yang kita pakai apa adanya sebenarnya waktu itu. Jadi makanya saya juga sebagai ini ya, sebagai pencinta ya budaya Batak ataupun mungkin pekerja adat mungkin untuk Batak di daerah Banten ini, saya pingin bukan pun di daerah tertentu, ada pun yang bisa sumbangsi ataupun ada yang lebih terberkati mungkin ya, berkat daripada Tuhan, mereka bisa memberikan tempatnya dimanapun di daerah Serang ataupun di daerah Cilegon. Saya sebenarnya setuju untuk bekerja di sana sebagai mungkin melayani tentang adat istiadat orang Batak gitu. Soal ini Bang, tadi yang saya bilang tadi soal tema kita, generasi yang saat ini yang ada bermacam beragam, yang mahal lah segala macam. Tanggapan dari Batak Center sendiri seperti apa nih Bang, fenomena ini Bang? Jadi yang pertama saya ungkapkan lagi, ada istilah orang Batak mengatakan ataupun ungkapan orang Batak, asa siajur mula-mula, siajur mula topa, mulani rumah ijuk, mulani rumah korka, mulani jolma di topa, mulani jolma ubotoroha.
persirangan nyai perlu buat dicontoh. Jadi lapatanda artinya dari awal harus kita mengerti sebenarnya ke depannya suku Batak ini ataupun budaya Batak ataupun adat Batak ini kayak gimana. Itu sebenarnya udah pertanyaan dalam benak kita. Jadi makanya kita harus urut dulu dari awal. Walaupun saya luruskan aja mengenai dari si Raja Batak ya, karena saya ambil dari Lotung mungkin ke Sinaga karena saya Sinaga ya. Jadi untuk urutan kelima kenanya marga Sinaga. Keturunan kelima. Iya, keturunan kelima. Termasuk dari Raja Batak. Yang pertama Tuan Doli, Dohot, Guru Tatea Bulan, Seribu Raja, baru Raja Lotung. Nah, jadi pada awal mungkin di zaman Raja Batak ini ataupun Guru Tatea Bulan atau kelompok-kelompok dari Raja Lotung ke sana ke atas ya, Raja Lotung ke atas, mungkin di sana tidak begitu rumit untuk menyelenggarakan pernikahan ataupun adat istiadat. Itu tadi sama yang dikatakan opung kita. Jadi setelah terjadinya pengikisan ini, derasnya pengikisan budaya Batak mungkin ya, yang pertama dia pecahlah dari Sianjur mula-mula, itulah namanya Pusuk Buhit itu tadi. Adalah yang dikatakan tiga luar di sana, Silidung, Hubang, Toba, Samosir. Nah, itu jadi udah berpencarlah orang ini, maka sistem adat istiadat yang dilakukan dalam 3-4 ini tadi berbeda masing-masing. Oke. Nah, berbeda mungkin untuk perbedaannya mungkin untuk meringankan segala sesuatu pekerjaan sebenarnya ada biar supaya instan gitu ya. Pasti kayak gitu pikiran kita dalam situasi kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada sebagian yang tadi 4 tadi itu, ada yang sebagian membuat sederhana supaya instan. Iya, supaya Adat instan. ini, ada. Iya. Lalu dari yang 4 ini tadi, Silidung, Humpang, Toba, Samosir, maka timbullah ungkapan-ungkapan baru, itulah daerah timur. Dikatakan daerah timur. Dari 4 penjuru ini tadi, dari 4 luar ini, pergilah merantau ke daerah timur. Itulah tadi ke daerah timur aja sebenarnya, daerah timur sudah semakin luntur, semakin terkikis. Sebenarnya sistem, apalagi kita yang sudah agak menjauh ini. Dan ke selanjutnya termasuk karena sudah dinaungi agama. Itulah tadi kekristenan. Itu sebenarnya untuk mengikis ini. Jadi menurut saya dari zaman dulu ke zaman sekarang yang dijelaskan oleh Opung tadi, memang sudah banyak perbedaan. Bukan hanya ada, sudah banyak perubahan. Iya, perubahan ya. Dan perbedaan, dan akan derasnya pengikisan tentang budaya Batak ataupun adat istiadat orang Batak yang dilakukan termasuk di daerah kita ini. Jadi, jadi yang ada saat ini bagaimana mempertahankannya? Batak Center punya posisi yang strategis untuk mempertahankan adat yang saat ini. Sebenarnya saya juga usulkan ya sama teman-teman ataupun raja-raja di marga-marga ataupun raja orang Batak di daerah Banten ini untuk mengusulkan seperti yang saya katakan. Ada kemarin Amang Amin Nabi Tupulu mengatakan bahwa adat yang kita lakukan di Banten ini belum mempunyai solup ataupun ador sipai huti-huton. Nah, itu ungkapannya. Jadi saya sebenarnya usulkan ini, maka saya lihat pendapat-pendapat dari beberapa marga ya, saudara-saudara kita ataupun orang-orang tua dari raja-raja marga mengatakan bahwa solup itu adalah marga. Sebenarnya untuk aturan mainnya ini, solup itu adalah luat. Karena si dapat solup naro, berarti solup yang kita dapat itulah kita masih perdebatan. Iya, masih perdebatan itu makanya. Nah, kita lanjut ini Bang, Pak. Tadi kita udah membahas soal tema tadi ya, sahabat Lugas TV, kepada anak-anak muda, generasi muda khusus orang Batak ya, seperti apa yang
yang disampaikan Pak Pater, berharap nih, ayo, karena kita merasa sebagai orang Batak jangan malu, pertama berbahasa Batak dan mengikuti adat istiadat, tidak ini kok, tidak begitu, asal ada niat, ada niat mengikuti. Kita berangkat ke masalah tentang adat istiadat yang di Batak ini terkait mulai lahir, menikah sampai meninggal. Nanti Pak Pater bisa menjelaskan, nanti Bang dari Batak Center bisa menambahkan. Pak, seperti apa sih Pak? Bisa secara singkat aja ya Pak ya? Adat. Ya. Kalau lahir seperti ini, menikah. Kalau lahir ini agak agak berbeda nanti. Kalau ada perbedaan iya, di setiap daerah. Kalau laki-laki senang. Oke, iya. Tapi kalau perempuan senang juga sih, tapi nggak seperti senangnya anaknya punya laki-laki. Karena kenapa? Moto orang Batak katanya generasi ke anak laki-laki. Soal perkawinannya, memang orang Batak sih nggak terlalu milih-milih sih. Karena ada istilahnya orang Batak itu ada periban. Contoh nih, udahlah periban itu aja lah, ambil jalan istrimu. Masih bisa aja mau, kan gitu. Jadi kalau kita nilai dari situ bukan melirik kita hal-hal keadaan atau di bidang materi ya. Kalau sudah tua, buktinya sampai sekarang masih terjadi kok kita dari perantauan ini. Orang tua meninggal, holi-holi masih dibawa ke Wonosobo. Berarti kan masih ketat kita sebenarnya, masih kental lah gitu kan. Tapi mungkin kau pemain 25 tahun akan ke atas lagi. Contoh nih, aku pemain ibarat kata meninggal, dikubur lah aku diserangin. Mungkin kau 25 tahun lagi dibawa ini tuh tulang-tulang kutu ini ke Wonosobo, belum tentu. Karena kenapa? Tradisi kita itu, bahasa kita itu, ada istiadat kita itu udah makin menghilang. Jadi sedih memang, sedih. Luar biasa. Bang, selaku Batak Center, Bang, mungkin tadi pertanyaan hampir sama, tapi mungkin jawabannya udah agak ini. Saya melangkah ke ini aja, Bang. Umpasa atau pantun lah ya. Terkesan kalau di adat Batak itu ada umpasa yang saling saling jawab nih. Dalam kesempatan ini mungkin Abang selaku dari sisi Batak Center ini bisa dijelaskan ke sahabat Lugastif atau ke publik, khususnya ke kita orang Batak ini, Bang. Makna daripada umpasa ini yang kalau saya mohon diluruskan. Saya melihat bahasanya itu aja. Ada nggak nanti ke depan ini upasanya itu ataupun pantunnya itu yang berbeda, yang lebih keren melihat daripada zaman sekarang? Silakan, Bang. Upasa ini sebenarnya paling ngetren ini ataupun sering dikatakan ataupun dilakukan di setiap acara adat orang Batak. Nah, itu sudah pasti. Jadi sangat menarik sebenarnya untuk pertanyaan ataupun topik yang kita bahas pada saat ini. Jadi ada perkataan yang mengatakan bahwa ungkapan itu adalah nomor 2-nya Tangyang. Apa Tuhan hatai nomor 2 di Tangyang. Nah, jadi artinya upasa itu ini menyambungkan dengan doa. Artinya nomor 2-nya Tangyang lah upasa itu. Benar. Ataupun akan hampir setara lah. Itulah upasa tadi. Kalau bahasa kerennya, bahasa Indonesia, doa itu adalah ucapan itu adalah doa. Iya, ucapan itu adalah doa. Nah, jadi artinya seperti kalau upasa sebenarnya hampir mirip hampir setara tadi dengan doa. Kenapa? Karena kita melakukan ataupun mengatakan ungkapan doa berarti hubungannya kepada Tuhan. Nah, jadi tentu nggak usah kita kalau bahasa Bataknya jangan sampai kita raus. Undang raus kita mengatakan manang nama memimpin manang nama Tangyang tuh depan media Batak kan gitu kan. Nah, jadi artinya kita mengatakan upasa jangan merasa sepele. Nah, harus benar-benar menghayati dan juga merenungkan apa upasa yang kita ungkapkan. Contohnya, kan? Nah, contoh. Nah, pada ngetren sebenarnya ataupun sering dilakukan ini di pesta-pesta ya, di pesta-pesta
kalau ada penciptanya ini seperti lagu itu, dia udah dapat duit ini. Oke. Umpamanya almarhum Z Mat Paung ciptaannya itu pas ini, udah pasti dia mengalir uang ini. Nah, seperti Ador halumpat togu-togu di lok buat hati itu togu-togu ni horbok penggeng saruk matua mah hamu pairing-iring pahoppu sahat matong itu nomor nini sahat tu nomor nono. Nah, inilah upasa ini sebenarnya. Jadi yang menciptakan itu sebenarnya kalau dikasih royalti sudah udah betul. Soalnya di gedung-gedung ini dia dan adat ini sering diungkapkan itu tadi. Itu sering itu diungkapkan. Lalu pertanyaan saya tadi, boleh nggak ketika pesta yang ada di Pulau Jawa, khususnya di Banten ini, bisa menyampaikan upasa itu tentang daerah-daerah yang ada, nama-nama daerah yang ada di Banten? Bisa. Contohnya seperti ini. Sah-sah saja ya? Iya. Oke. Enggak, ada contoh. Contoh ya. Ada contoh dalam upasa. Contohnya bahasa Indonesia, kan? Bahasa Indonesia. Jika sudah bisa memakai kain panjang, pasti lebih mudah memakai kain sarung. Jika pintar meraih hati mertua, pasti lebih daripada Oke. kadung. Nah, itu bahasa nasionalnya. Oke. Nah, bisa aja. Oke. Untuk ngetren bisa. Iya, Kita itu. atur. Oh iya, mantap. itu tadi. Luar biasa. Sebenarnya sahabat Lukas TV, pembahasan tentang adat istiadat ini makan waktu banyak. Karena kita memang khususnya tadi terkait tentang fenomena anak muda yang begitu ogah mengikuti adat istiadat. Tadi kita sudah dijelaskan dengan mantap. Nanti ke depannya kita bisa bahas tentang topik-topik ini. Tapi ada dua pertanyaan lagi nih. Mungkin sama singkat ya, Abang ya, sama Pak ya. Tentang ulos. Ya, kalau di adat Batak itu ada ulos. Boleh nih tanggapan dari Bang Patar, makna daripada ulos ini seperti apa? Dan untuk pembuatannya ini boleh nggak mengikuti dengan zaman canggih sekarang? Silakan Pak. Pas orang maju. Atau ke Bang Laga dulu. Kalau Ya. Sibulan benar, kalau Sibulan cuma maju ya. Jadi ulos ini adalah simbol ya. Iya. Simbol daripada orang Batak ya, simbol daripada orang Batak. Mungkin Simalungun, Pakat dengan Karo ada khusus tersendiri, tetap juga dari dasar simbol mereka adalah ulos. Mungkin ada coraknya sedikit demi sedikit, pasti ada perbedaan. Nah, jadi sama seperti tadi. Ulos ini sebenarnya kalau istilah bahasa Bataknya perhitian. Perhitian. Istilahnya menjembatani ungkapan kita. Tentu kan kalau kita mengungkapkan sesuatu kepada orang lain, tentu ada polanya. Seumpamanya kita mau mengatakan saya ringkas maho, saya dapat pasu-pasu maho, saya dapat rezeki maho, sekalian kita kasih modalnya. Nah gitu seumpamanya. Jadi ulos ini sebenarnya ada beberapa ulos dari awal yang saya ungkap, yang dijelaskan oleh Opung ini tadi. Yang pertama, dari mana orang ibaratnya kita supaya bisa bertanggung jawab mengenai adat, dan akhirnya sampai di mana akhirnya kita untuk menerima adat. Nah gitu ya. Jadi ada orang mengatakan, ada ungkapan orang Batak mengatakan, kita hidup di liang adat, kita meninggal di liang kubur. Nah, jadi artinya kalau kita dalam melaksanakan pernikahan, contohnya seperti saya menikah, itu adat itu tidak tanggung jawab saya, itu tanggung jawab orang tua saya. Nah itu, jadi adat itu yang dilakukan oleh orang tua saya, bukan saya sendiri kalau saya yang menikah. Nah, maka setelah itu sudah terjalin rumah tangga mereka, pertama yang dilakukan oleh mereka adalah itu tadi, itu yang dikatakan sebenarnya bukan palah adat. Kalau dikatakan ini bukan adat yang marhara ataupun mengundang banyak tamu ataupun keluarga. Itulah tadi yang dikatakan mabusuri atau manaruh naik diute. Oke, Nah, luar biasa. itu yang pertama. Bang, Pak, saya terima kasih nih. Tentunya nanti kita ke depannya banyak tema-tema lagi nih. Iya. Bagaimana filosofi Batak
Iya. bagaimana aksara Batak dan bagaimana nanti Iya. tambahan ini. Nanti kita bikin bagaimana adat Batak dengan kekristenan. Iya. Nanti kita bahas itu Pak ya. Oke, Tapi oke. yang terakhir saya minta kepada Bang Naga selaku Batak Center meminta kepada pemerintah Provinsi Banten khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk bisa berpartisipasi dan memberikan perhatian kepada Batak Center. Silakan Bang dalam kesempatan ini. Dengan segala hormat kepada pemerintah daerah yang berwenang, termasuk Dinas Pariwisata Ya. Dinas Pariwisata Kebudayaan. dan Kebudayaan, kami dari lembaga dari ini dari paguyuban ataupun yang merindukan dan juga pemeran budaya Batak, kami memohon kepada pemerintah, mungkin lembaga-lembaga tertentu untuk mengulurkan tangannya ataupun ikut membina ataupun membimbing dalam melestarikan budaya, khususnya budaya Batak. Kami tahu bahwa menjalani kehidupan kami di perantauan ini sangatlah sulit. Tapi apabila dengan tumpangan tangan pemerintah ataupun pemerintah yang ikut serta dalam hal ini, mungkin kami bisa mungkin melakukan sosial dalam hubungan di antara kami, mungkin khususnya orang Batak, melakukan dan juga melaksanakan dan melestarikan mungkin adat dan budaya orang Batak. Kami mohon supaya bergerak hatinya dan pikirannya untuk membantu kami dalam melestarikan budaya Batak. Segala sesuatunya kami ungkapkan pertama terima kasih banyak dan salam dari pekerja budaya Batak yang ada di Banten ini. Oke, tambahan buat Bang Pak Patar Manulang. Oh gitu ya. Jadi memang agak tertarik sih. Sejak tadi aku memang terlalu sedih ya. Tapi sekarang yang paling terakhir, bahasa Batak mengatakan Argado Bonani Pinasa Iya. dia kazoma Nah, bisa Serek Marroha ya. Nasir Marroha. Itu harus kita hargain. Kalau memang itu kita muncul di dalam hidup kita ini, tentu sekali apa tadi yang kami ceritakan atau apa yang kami dapat dari firasat kami, dari pemikiran kami, pasti jadi berhasil. Amin. Demikian. Oke, sahabat Lukas TV, apa yang disampaikan narasumber saya adalah mengedukasi, Iya. memberikan pesan, tanggapan tentang fenomena anak muda yang ogah mengikuti adat istiadat. Tentunya nanti ke depan ini kita akan mengundang lagi narasumber, mungkin hal yang sama, narasumber yang sama ataupun yang nanti yang berbeda Iya. tentang topik-topik tentang budaya Batak. Kepada Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga, khususnya Kementerian Kebudayaan, apa yang disampaikan oleh Bang Monang Sinaga selaku pendiri Batak Center adalah hal yang benar dan positif. Tentunya untuk menunjang bertahannya kegiatan ini, tentunya ada support daripada pemerintah, baik itu secara finansial dan juga dana. Dan juga kepada anak rantau, pengusaha-pengusaha orang Batak yang peduli tentang budaya ini, boleh juga nih memberikan bantuan rezekinya berbagi kepada Batak Center Pertukuan dengan tujuan apa? Untuk meningkatkan dan mempertahankan Batak Center ini supaya bisa sukses dan dapat menyampaikan visi dan misi seperti tujuannya. Sekali lagi, Bang Monang terima kasih, Pak Patar Manulang terima kasih atas kehadirannya. Demikian yang bisa kami sampaikan dari Studio Lukas TV tentang spesial podcast budaya Horas. Horas.